Para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Dan telah datang petunjuk dari Nabi khusus untuk hari Jumat dan malam Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ini ada dalil khusus, hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Farhan yang populer dengan tongkat panjang kalau pendek balok, ini adalah kaidah. Dia klaim para ulama membuat kaidah. Yang pertama itu bukan hadis ya, kaidah. Katanya ikut kitab, ikut sunnah, kok ikut kaidah? Satu ya. Tapi kalau kamu anggap itu bantahan yang dipaksakan, saya akan sampaikan bantahan yang sangat cespleng, yang kalau orang ini tahu malu, mesti dia akan meralat ceramahnya itu. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan itu menabrak langsung para syurrahu al-hadis, para pensyarah kitab-kitab hadis, mulai dari Imam Nawawi ya, mulai dari kitab Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan secara mustalahul hadis dia juga menyelisih Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ya. Jadi langsung kita bacakan bahwa kaidah dia itu adalah kaidah yang aneh. Ya, dia bilang para ulama, entah ulama siapa, jangan-jangan ulama dia. Saya jadi ingat ketika ada live dengan saya, dia bilang saya dengar dari ulama, Saya tanya siapa ulama yang kau maksud? Ustaz Khalid. Ya dia jamaahnya ulamanya Ustaz Khalid ya. Ustaz Khalid atau Farhan ulamanya Syekh bin Bas atau Syekh Utsaimin, kan begitu biasanya ya. Mari kita bacakan langsung biar mereka ini paham ya, bahwasanya orang berceramah itu enggak begitu ya. Ada modal ya. Harus ada modal, bacaannya lebih banyak. Bukan satu kali baca langsung dihantamkan, langsung menyalahkan, langsung menganggap orang yang baca Yasin dianggap mengada-ngada dalam agama. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berdalil dengan 2 hadis ya. Mari kita bacakan langsung biar ini konten ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bawakan hujah yang paling rendah kelasnya, di mana ini tentu oleh Salafi Wahabi apalagi oleh bayi-bayinya langsung ditolak habis-habisan. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, annal mutabadirah, bahwasanya sesuatu yang paling cepat atau langsung, ila aktsaril adhani, difahami atau sampai kepada pikiran kebanyakan orang ya, termasuk Farhan itu ya, orang awam ya, kebanyakan orang lah. Annahu, bahwasanya laisa, tidaklah, al matlubu, yang diminta atau yang diserukan ya dalam agama ya, qiraatuhu, untuk membacanya, lailatal jum'ati, pada malam Jumat, wa yaumaha, dan pada siangnya Jumat, illa al-kahf, kecuali surah Al-Kahfi ya. Jadi mesti kebanyakan orang itu berpikirnya yang dituntut itu hanya surah Al-Kahfi, baik malam Jumat atau siangnya Jumat. Wa alaihi, dan atas pemahaman seperti ini, hanya membaca Al-Kahfi ya, al-amalu, mereka melaksanakan ya. Fi zawaya, di pojok-pojok atau di surau-surau ya. Wal madaris, dan di sekolah-sekolah. Wal madarisi. Walaisa kadzalika, ay walaisal amru kadzalika, dan hal itu bukan seperti itu. Artinya yang dituntut bukan hanya itu, begitulah gampangnya ya. Faqad waradat, maka sungguh telah terilis ahadisu, banyak hadis, fi qiraati ghairiha, tentang seruan membaca selain Al-Kahfi itu ya. Yaumaha, pada hari Jumat, walailataha, dan juga pada malam Jumat ya. Minha, sebagian dari al-hadis al-waridah ya, atau hadis-hadis yang teriwayatkan itu tentang membaca selain Al-Kahfi ya. Marawahu at-Taimiyu, apa yang diriwayatkan oleh At-Taimi fit Targhibi, di dalam kitab At-Targhib. Apa itu yang diriwayatkan? Yaitu hadis man qara'a suratal Baqarah, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan barang siapa yang membaca surah Ali Imran ya, fi lailatil jum'ati, di malam Jumat, kana lahu, maka ada baginya minal ajri, dari pahala, atau dia akan mendapatkan pahala, kama, seperti atau seukuran, bainal baidai wa uruban. Al baida itu maksudnya adalah al ardu as-sabi'ah, 7 lapis bumi ya. Uruban as-sama'u as-sabi'ah, 7 lapis langit. Jadi dia mendapatkan pahala
kama bainal baida wa uruban ya. Itu istilah ya. Antara langit 7 sampai bumi ke-7 ya. Begitu pahalanya ya. Wa huwa, dan riwayat ini atau hadis ini gharibun, termasuk aneh ya. Dhaifun jiddan, dan sangat lemah. Nah, itu kan diserang, ini kan lemah. Tapi perhatikan, ini nggak bicara surah Yasin Pak ya. Ini yang lain ya. Tetapi dengan indikasi dijelaskan oleh Imam Al-Manawi, ini kan dalam kitab Faidul Qadir, bahwasanya menyalahkan kalau orang berpikir hanya surah Yasin, ada surah lain. Setidaknya kan masalah fadhailul amal, artinya baca yang lain pun tidak ada masalah karena ada hadis-hadis yang lain. Walaupun itu gharib dan juga dhaif jiddan begitu ya. Di mana hadis dhaif pun ya masih boleh diamalkan. Tapi kalau ini masih ditolak, oke ya. Kita lanjutkan. Wa khabaru Abi Dawud, dan hadis riwayat Abi Daud anil Habari ya. Jadi yang pertama khabar itu hadis, Al-Habar itu nama orang. Dari Al-Habar, man qara'a surata Yasin, ini pas ya. Barang siapa yang membaca surah Yasin, wasofati, dan juga surah as-sofat, lailatal jum'ati, di malam Jumat ya, maka a'tahullahu su'alahu, Allah akan mengabulkan apa yang ia minta. Wa fihi inqita'un, tetapi hadis ini mungkoti ya, jadi masih ditolak lagi. Sekarang akan saya bawakan hujah bahwa hadis mungkoti kalau di dalam kasus seperti ini itu masih boleh diamalkan. Artinya masih boleh dijadikan pegangan. Itu kita ambil dari ucapannya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami berikut. Ini adalah fatwanya Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah juz 2 halaman 56. Wa qad taqarrara, dan telah diputuskan atau telah menjadi keputusan atau telah mengkristal atau telah menjadi kebenaran yang diterima bersama, annal hadisa ad-dhaifah, bahwa hadis yang dhaif berarti yang atas itu ya, atau kalau kamu menolak itu karena dhaif jiddan, oke lah ya. Wal mursalah, dan juga hadis mursal, wal munqati'ah, dan juga hadis munqati', wal mu'addalah, dan juga hadis mu'addal, wal mauqufah, dan juga hadis mauquf, yu'malu biha, diamalkan dengan semua hadis itu, fi fadailil a'mali, kalau bicara tentang fadailul a'mal. Fadailul a'mal itu adalah ketika dalam hadis itu ada janji-janji tentang keutamaan pahala, keutamaan pekerjaan itu berupa pahala ya. Artinya pekerjaan itu utama karena pahalanya begini, pahalanya begitu, atau akan dikabulkan doa dan sebagainya ya. Ijma'an, ini secara ijma'. Jadi kalau dalam fadailul a'mal itu sudah ijma', hadis-hadis dhaif, munqati, mu'addal ya, mauquf, itu boleh, tidak harus hadis sahih, tidak harus hadis hasan. Kenapa? Karena ini hanya litarghib, agar kamu semangat untuk beramal, begitu ya. Jadi jelas, saya bawakan tadi dasar kitabnya, sekarang kita bawakan teori secara usul fikihnya atau secara mustalahul hadisnya ya, bahwa hadis itu masih bisa dipakai. Minimal yang bawah itu munqati itu masih bisa dipakai ya. Kenapa? Karena itu masuk kepada yang dibahas di sini. Apalagi itu pas bicara tentang surah Yasin. Sekarang langsung masuk kepada pendalilan tentang bolehnya mengkhususkan sebuah ibadah di waktu tertentu. Artinya bahwa kita menentukan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah tertentu, itu ada dalilnya dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama kita ambil dari kitab Al-Mufhim. Ya, Al-Mufhim itu syarahnya Sahih Muslim yang ditulis oleh Abul Abbas Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, yang juga menulis kitab tafsir ya, Tafsirul Qurtubi. Qaulul Imami Abil Abbas Al-Qurtubi Al-Maliki fil Mufhim lima ashkala min talhisi kitab Muslim ya. Juz 3 halaman 510 ya. Cetakan Daru Ibni Katsir ya. Fi syarhi li hadisi Ibni Umar, ketika dia mensarah hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Ibnu Umar dan juga Sayyidina Umar, berarti bapak dan anaknya ya. Fi sahihaini, di mana hadis itu ada dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Annan nabiyya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti masjid Quba'in, datang atau mendatangi Masjid Quba ya, karena ada nabi itu mendatangi Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu, masyian, dengan cara berjalan kaki, waraqiban, atau berkendaraan. Wa fi ityanihi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quba'an, kepada Masjid Quba, kulla sabtin, setiap hari Sabtu ya, dalilun ya, perhatikan, Nabi setiap Sabtu atau Nabi setiap hari Sabtu itu datang ke Masjid Quba, dan hadis ini menjadi dalil. Dalil apa? Ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali, yaitu mengkhususkan hari tertentu ya
dengan pekerjaan atau ibadah tertentu. As-solihah ya. Taksisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali as-solihah. Kamu menetapkan hari tertentu ya atau sebagian hari untuk melaksanakan sebagian amal baik ya. Wal mudawamati 'alaiha. Ai wa jawazi al mudawamati 'ala dzalika. Dan boleh kamu terus-menerus melakukan itu. Artinya ulama begitu Pak memahami hadis. Nabi hanya mencontohkan setiap hari Sabtu datang ke Masjid Kuba. Itu ibadah jelas ya. Di situ dijelaskan oleh Ibnu Hajar, bukan hanya ziarah ke Masjid Kuba, tetapi di situ ya sholat, di situ ya berdakwah kepada sahabat dan sebagainya ya. Bahkan Wakilah kenapa dipilih hari Sabtu untuk memeriksa kemarin hari Jumat siapa yang terlambat datang, kira-kira begitu ya kalau kamu mau baca lengkapnya. Dan dari itu disimpulkan bahwa berarti boleh baca Yasin setiap hari Jumat, boleh ya. Baca Yasin ibadah tertentu ya, baca Yasin hari Jumat hari tertentu, membuat hari tertentu untuk ibadah tertentu boleh. Dan kontinu pun boleh. Setiap malam Jumat baca Yasin boleh. Setiap malam Jumat mau baca Al-Baqarah boleh. Mau baca Al-Fatihah apa silahkan ya. Walaupun Nabi tidak mesti mencontohkan setiap hari Jumat baca Yasin ya. Itulah ulama cara berdalil. Ini baru satu ya. Kita lanjutkan. Kemudian masih di kitab yang sama yaitu kitab Al-Mufhim. Tulisannya Imam Al-Qurtubi. Tetapi kali ini beliau menukil dari ulama yang lain. Yaitu Imam Al-Qadi Iyad ya, madhab Maliki ya. Di mana beliau juga menulis syarahnya Sahih Muslim itu yang judulnya adalah Ikmalul Muallim bi Fawaidi Muslim ya. Tulisan ini ada dalam kitabnya Al-Qurtubi ya, kitab Al-Mufhim tadi. Jilid 4 halaman 520. Kalau yang tadi jilid 3 halaman 510 ya. Perhatikan, mari kita baca. Wa qauluhu kulla sabtin. Adapun dalam hadis ada ucapan setiap hari Sabtu. Fihi, di dalam ucapan itu jawazu takhsisi mithli hada. Ada kebolehan mengkhususkan sesuatu yang sama dengan ini ya. Artinya ibadah ya. Kemudian ada komentarnya Qadi Iyad itu ya, Al-Maliki tadi, wa qad karaha Ibnu Maslamata hada. Tetapi Ibnu Maslamah itu nama ulama ya, memakruhkan ini atau tidak suka dengan hal ini makhofatan karena takut ayyudonna, hal ini disangka annadzalika ya, hal itu yang disangka ya, ayyudonna disangka annadzalika bahwa hal itu sunnatun lahu adalah sunnah bagi Nabi atau sunnah Nabi ya, fi dzalikal yaumi pada hari tersebut ya. Jadi kalau Ibnu Maslamah malah menganggap tidak boleh ya menentukan waktu-waktu tertentu atau amal-amal tertentu, khawatir malah itu dianggap sebagai sunnah ya. Tetapi ini dibantah ya. Perhatikan di situ. Wala'allahu. Nah, ini ya. Ini cara ulama i'tidar, cara ulama membantah tapi halus. Dan mungkin saja ya Ibnu Maslamah itu lam yablughu, tidak sampai kepadanya hadal hadisu, hadis ini ya. Jadi mungkin Ibnu Maslamah itu belum membaca hadis ini sehingga memakruhkan kalau ada orang membuat kebiasaan di waktu tertentu memilih ibadah tertentu ya. Tetapi alasannya kenapa Ibnu Maslamah itu memakruhkan? Ya mungkin karena hadis ini tidak sampai kepadanya. Kemudian perhatikan ucapannya Qadi Iyad yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi ini ya. Wa fihi aidon, dan di dalam hadis itu juga ya, hujjatun, ada satu hujjah atau ada satu dalil li jawazi takhsisi al-a'immati was-solihina, tentang membolehkannya ya para imam dan juga para orang-orang soleh ya, ba'dol ayyami, mengkhususkan apa? Mengkhususkan sebagian hari ya, minal jum'ati, yaitu rupanya hari Jumat ya, binau'in, dengan satu jenis, minal kurbati, dari ibadah atau dari taqarrub ilallah ya, perbuatan-perbuatan baik, au bi ziyarati al-ikhwani, atau dengan berziarah ya. Jadi para ulama, para imam, para orang-orang soleh itu dengan hadis ini juga mereka membolehkan apabila kita memilih hari tertentu, misalnya hari Jumat, untuk melaksanakan ibadah tertentu. Ya termasuk baca Yasin ya, jelas ya. Atau juga ziaratu al-ikhwan, berziarah atau silaturahmi.